Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa A2P 222113. Saya mengajar di MAN 1 Metro. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi deret aritmatika. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya sehingga saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Dipimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Irfan, gimana teman-temannya hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Hadir semua dan sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika. Pernah dengar deret aritmatika? Pernah. Sebelumnya kita pernah belajar tentang barisan aritmatika, ya kan ya? Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Ya, silahkan. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang tetap. Beda yang tetap. Emang beda itu apa? Ada yang tahu? Beda? Oh iya, silahkan. Beda itu adalah hasil pengurangan dari angka sesudah dan sebelumnya. Kalau dirumusin bisa U2 dikurang U1. U2 dikurangi U1. Jadi kalau ada barisan seperti ini nih. Nih, misal ada barisan 2, 4, 6, 8. Apakah barisan tersebut merupakan barisan aritmatika? Ya. Kenapa? Karena bedanya tetap. Nah, jika ibu tanya berapa jumlah 3 suku pertama dari barisan tersebut, berapa? 12. Dari mana 12? 2 tambah 4 tambah 6. Oke, nah sip, bagus. Nah, tapi sekarang kalau ibu tanya, berapakah jumlah 100 suku pertama dari barisan tersebut? Apakah kalian akan menjumlahkan satu persatu dari suku pertama? Tentunya tidak. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu kita akan menentukan rumus dari deret aritmatika. Bisa dipahami? Oke. Sekarang, apa sih manfaat dari belajar deret aritmatika? Nah, manfaatnya kita bisa lihat video berikut. Manfaat Silahkan barisan disimak. dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghitung jumlah tabungan.
Pernahkah kalian menabung di bank? Misalkan, seorang menabung di suatu bank, pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000, bulan kedua dia menabung sebesar 55.000, dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Untuk mengetahui jumlah tabungan, kalian bisa menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. 2. Seorang siswa telat mengembalikan buku pinjaman perpustakaan. Sesuai dengan aturan perpustakaan, denda pada hari pertama sebesar Rp3.000. Untuk denda hari berikutnya Rp1.000 per harinya. Jika seorang siswa telat mengembalikan selama 2 minggu, berapa dia harus membayarnya? Nah, itu tadi adalah manfaat tentang belajar deret aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menentukan jumlah n suku pertama deret aritmatika dengan baik. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika yang berorientasi pada soal Hodge dengan baik. Untuk asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran yang dilakukan yaitu asesmen kelompok, penilaian sikap dan keterampilan, dan asesmen individu, yaitu penilaian pengetahuan. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah kita berdiskusi. Jadi nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ibu sudah share kan di grup ya pembagiannya? Sudah, nanti duduk di setiap kelompok masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan berikan LKPD. LKPD itu silahkan kalian kerjakan permasalahan yang di LKPD tersebut. Kemudian kalian buat di slide PowerPoint hasil dari permasalahan yang sudah kalian kerjakan. Nanti kalian maju satu persatu ke depan untuk mempresentasikan hasil dari penyelesaian permasalahan yang ada di LKPD. Gitu ya nak ya? Paham semuanya? Paham. Coba Ibu ingin mendengar semangat dari kalian. Matematika semudah. Kita mulai ya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Ya. Silahkan. Nak, tolong nak. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silahkan kalian lihat permasalahan di slide berikut. Bintang seorang siswa di MAN 1 Metro selalu menabung sejumlah uang di bank untuk persiapan kuliahnya. Dengan besar jumlah uang yang ditabung selalu naik. Untuk bulan pertama, Bintang menabung sejumlah 10.000, bulan kedua sejumlah 12.000, pada bulan ketiga sejumlah 14.000 dan seterusnya. Berapa besarnya uang yang harus Bintang tabung di bulan ke-9 dan ke-10? Berapa jumlah uang Bintang selama 10 bulan? Sekarang Ibu tanya, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep deret aritmatika? Bisa. Bisa. Nah, sekarang kalian lihat permasalahan di LKPD yang sudah Ibu bagi. Silahkan cermati permasalahan yang ada di LKPD tersebut dan didiskusikan dengan teman-temanmu. Kalian bisa baca modul ajar yang sudah Ibu share kemarin di grup ya nak ya. Itu bisa dibaca. Kemudian kalian juga bisa melihat video berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar deret aritmatika. Deret aritmatika. Perhatikan deret bilangan. Ini namanya deret bilangan. Jadi ada bilangan pertama, ini ada suku pertama, ada suku kedua, suku ketiga, dan berikutnya ini ditambah, dijumlahkan. Ini namanya deret, jadi ditambah terus sampai ke belakang. Ini namanya deret bilangan. Ingat ya, kemudian ingat kembali barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih atau tambahan tetap dengan suku sebelumnya atau biasanya kemarin. Kalian bisa catat poin-poin penting yang ada di bahan ajar maupun di video, jadi akan mempermudah kalian dalam mengerjakan LKPD. Bisa dipahami anak ya? Bisa. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian hasilnya kalian buat di PowerPoint ya, untuk presentasi nanti. Silakan dikerjakan. Apa toh diklik kanan sebenarnya ini duplikat. Nah itu klik kanan. Nah itu awal tuh duplikat lagi. Sudah selesai semuanya? Sudah dibuat di PowerPoint? Sudah. Berarti siap presentasi ya? Siap. Oke. Siapa yang mau maju pertama untuk presentasi? Kelompok berapa? Tunjuk tangan. Kelompok berapa, Nak? Kelompok 1. Kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, di sini kelompok kami akan membahas mengenai jawaban dari LKPD yang Bu Indri tadi berikan untuk masalah nomor 3, yang soalnya suatu pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun yang ke-16 adalah, nah dari soal-soal itu kita bisa tahu apa sih yang diketahui nih. Misalkan suatu pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama
Jadi dia U1 atau awalnya itu sebesar 1960 unit. U1 atau A berarti nilainya 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit. Jadi bedanya itu adalah 120 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. 16 itu merupakan N-nya atau jumlah tahunnya. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun yang ke-16 adalah total seluruh produksi, berarti jumlah seluruh produksi dari tahun pertama sampai tahun ke-16 itu berapa? Penyelesaiannya jumlah seluruh produksi atau totalnya itu yaitu SN sama dengan N per 2 dikali buka kurung 2 dikali A tambah N min 1 dikali beda, yaitu dimana N nya adalah 16, A nya adalah 1960 ditambah N nya 16 dikurang 1 dikali bedanya minus 120. 16 bagi 2 adalah 8. 2 kali 1960 adalah 3920 dan 16 kurang 1 15. 15 dikali minus 120 adalah minus 1800. Jadi totalnya 8 dikali 3920 dikurang 1900 ya. Nah, karena buka kurung itu didahulukan, berarti 3920 dikurang 1800 dahulu, yaitu 2120. 8 dikali 2120 yaitu 16.960 jawabannya. Adalah hasil diskusi kelompok kami. Apa ada tanggapan dari teman-teman? Untuk kelompok kami jawabannya berbeda. Di mana letak perbedaannya? Untuk bedanya di kelompok kami itu positif, bukan negatif. Silakan ditanggapi untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok berapa ini, Nak? Kelompok 3. Dari kelompok 3 katanya hasilnya berbeda karena dia bedanya positif bukan negatif. Coba dijelaskan dari kelompok 1. Oke, kenapa jawaban kami itu bedanya adalah negatif? Karena di soal itu tiap tahun produksi turun, dia berkurang produksinya, nggak naik, jadinya dia turun, jadinya bedanya bukan positif, karena turun dia bedanya jadi negatif gitu. Jadi beda itu bisa positif, bisa negatif, tergantung soalnya. Terima kasih Bu jawabannya. Oke. Apakah teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan lagi? Jika cukup, maka presentasi ini akan kami akhiri. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, itu tadi kelompok 1 sudah maju ke depan. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau maju ke depan? Silakan. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 2. Silakan untuk Raya mempresentasikan. Oke, untuk soal nomor 2, soalnya adalah tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi.
dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah, jadi di soal kita ketahui yaitu baris terdepan adalah 20, berarti A-nya atau U1-nya adalah 20. Terus tempat duduk gedung diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakangnya lebih 4 kursi. Berarti di depan 20, di belakangnya lebih 4 kursi. Berarti bedanya adalah 4. Dan terdapat 15 baris kursi. 15 adalah N-nya. Yang ditanya adalah kapasitas gedung. Berarti seluruh kursi di gedung tersebut ada berapa? Berarti kan pakai jumlah atau deret aritmatika dengan rumus. Jadi rumusnya adalah S15 sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. UN-nya itu bisa kita cari dengan rumus U15 sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya 20, N-nya 15, B-nya adalah 4. Terus kita masukin, jadi 20 ditambah 15 dikurang 1 adalah 14, lalu dikali 4. Jadinya 20 tambah 56 sama dengan 76. Itu adalah U15. Terus masuk ke deret aritmatikanya, yaitu N/2 dikali A ditambah UN. Jadi N-nya adalah 15, jadi 15/2 dikali 20 ditambah 76. 15/2 dikali 96 sama dengan 720. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan, silahkan. Jelas. Jika sudah jelas, kami tutup presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apakah materi deret aritmatika sudah jelas? Sudah ya. Ibu ingin satu orang memberikan kesimpulan. Apa sih sebenarnya deret aritmatika itu? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Silakan satu orang. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini yaitu adalah deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari deret ini? Yaitu yang pertama bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan atau masalah dengan menggunakan konsep deret matika, seperti menghitung jumlah tabungan atau kursi di dalam suatu ruangan. Cukup sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah kesimpulan dari kita belajar dari deret aritmatika. Terima kasih Aulia. Sekarang Ibu ingin satu orang memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Saya Bu ingin memberikan refleksi yang tadi bertanyakan. Refleksi yang kita dapatkan hari ini tuh banyak sih. Yang pertama, kita jadi lebih paham buat memahami materi deret aritmatika tadi, karena kita bisa berdiskusi sama teman-teman kita, menyimak presentasi yang teman kita bawain juga tuh jadi lebih enak, karena bahasa yang mereka sampaikan itu pasti nggak beda jauh sama bahasa kita. Jadinya enak lah buat belajar hari ini. Kita juga bisa lihat video penjelasan yang tadi dikasih lihat buat lebih memahami materi-materi yang disampaikan. Itu. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi refleksi dari teman kalian. Sekarang sudah selesai pembelajaran kita, tapi Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan individu kalian. Jadi
Ibu akan kirimkan link Google Form ke grup, nanti silakan kalian kerjakan ya. Di situ ada 4 soal yang harus dikerjakan. Bisa mulai dikerjakan mulai dari sekarang. Kuis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Bagaimana nilainya? Kan langsung ada nilai kan di situ kan ya? Iya. Nilainya bagus-bagus? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham semuanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akan sedikit memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling aktif. Di sini alhamdulillah aktif semua ya di sini. Tapi ada satu kelompok yang paling aktif di sini. Jadi ibu ingin memberikan sedikit penghargaan. Kelompok itu adalah kelompok 1. Alhamdulillah untuk kelompok 1 ya. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang deret geometri. Pernah dengar tentang deret geometri? Pernah. Nah, silakan kalian pelajari dulu deret geometri sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah siap semua. Oke? Terima kasih. Alhamdulillah pertemuan hari ini selesai. Silakan tutup untuk berdoa, Irfan. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.